Halo Sobat MJ. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film tentang kisah percintaan antara dua makhluk Tuhan yang berbeda alam. Film yang dirilis tahun 99 berhasil membuat siapa saja yang menontonnya akan hanyut dalam suasana sedih. Film yang direquest langsung di kolom komentar oleh S. Amel. Di film ini sangat menyentuh dengan cerita yang romantis dan akhir kisah yang mengharukan. Oke, tidak menunggu lama, mari kita saksikan City Angel. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang mengendarai sepeda. Wanita itu bernama Maggie. Ia adalah seorang dokter spesialis jantung. Di suatu hari saat ia bertugas, ia menangani pasien yang terkena serangan jantung. Pasien itu koma dan seperti biasa, Maggie membawanya ke ruang operasi untuk dioperasi jantungnya. Semula semua berjalan baik-baik saja hingga proses selesai. Setelah selesai, Maggie menjahit tubuh pasien itu. Musik pun dinyalakan tanda operasi telah selesai. Semua rekan Maggie tampak santai membereskan bekas alat-alat yang digunakan untuk operasi. Maggie pun melepas seragam operasinya dan keluar ruangan. Di dalam ruangan terlihat sesosok pria berpakaian serba hitam. Tiba-tiba alarm berbunyi, tanda terjadi sesuatu dengan pasien. Oh shit. Vita! Christ. Semua kru bergegas memberikan pertolongan. Maggie pun dipanggil kembali untuk memberikan pertolongannya. Maggie pun segera memberi pertolongan dan menginstruksikan krunya untuk bertindak. Tetapi hal itu tidak berhasil. Dan segera Maggie melakukan operasi darurat. Ia membuka kembali bagian tubuh pasien dan melakukan kembali tindakan ke jantung si pasien. Ternyata cara ini tidak berhasil. Akhirnya pasien meninggal. He's not going anywhere. Pria berpakaian hitam itu bersama arwah si pasien. Mereka melihat Maggie berusaha menyelamatkan pasien itu. Selanjutnya Maggie menemui keluarga pasien dan meminta maaf karena ia gagal menyelamatkan keluarganya. I'm the doctor. I operated on your husband. He didn't survive. Maggie menuju sebuah tangga. Ia menangis menyesal karena ia gagal menyelamatkan pasien tersebut. Pria berpakaian hitam itu mendatanginya. Ia memegang tangan Maggie untuk menenangkan hatinya. Maggie merasakan keberadaan pria itu, tapi ia tidak bisa melihatnya. Dikarenakan pria itu adalah sesosok malaikat yang bertugas mengawasi semua makhluk yang ada di bumi. Malaikat itu bernama Sid. Keesokan harinya Maggie berada di meja operasi. Ia terus memandangi meja itu dan meratapi kesalahan yang ia buat kemarin. Maggie pun didatangi oleh pacarnya. Pacar Maggie bernama Ferris. Ferris juga berprofesi sama seperti Maggie. Ferris memberitahu Maggie bahwa itu bukan kesalahannya. Pasien itu meninggal karena memang punya penyakit parah. Di kamar rumah sakit diperlihatkan seorang pasien yang sedang makan mie instan. Pasien ini bernama Mr. Messenger. Ini adalah pasien Maggie yang akan segera dioperasi karena penyakit jantung. Ketika Maggie datang, Mr. Messenger menyembunyikan bungkus makanan instannya. Maggie pun ketika akan memeriksa, ia melihat ada bekas makanan instan di mulut Mr. Messenger. Ia curiga Mr. Messenger makan makanan yang tidak sehat. Karena itu merupakan larangan keras terhadap pasien yang akan dioperasi. Tetapi Mr. Messenger itu mengelak. Ia tidak mengakui kalau ia sedang makan. Kemanapun Maggie pergi, Sid selalu mendampinginya. Di sebuah lorong, Maggie melihat sosok orang yang berdiri sendiri. Ia menghampirinya dan berbincang-bincang. Sid pun menyebut namanya. Maggie pun mengutarakan masalahnya. Maggie juga heran. Ia merasa bahwa orang ini sangat mengerti dirinya. Sid pun memberitahunya bahwa semua yang terjadi bukan kesalahannya, melainkan adalah murni takdir kehendak Tuhan. Sid pun juga bilang bahwa pasien masih hidup, tetapi kehidupan tak seperti yang ia pikirkan.
Maggie pun pergi meninggalkannya. Setelah beberapa langkah, ia berbalik dan melihat ke belakang, tetapi Sid sudah tidak ada. Ketika ia melepas seragamnya, ia melihat tanda pengenal yang ia pakai ternyata bukan miliknya. Di sini ia merasa tambah bingung, karena Sid tadi mengatakan bahwa ia mengetahui namanya dari tanda pengenal yang ia pakai. Maggie akhirnya mengoperasi Mr. Messenger. Sid pun mendampinginya. Di dalam hati Maggie bernyanyi dan mengatakan ia ingin mendapatkan nomor telepon Sid. Sid pun mengetahui semua yang ada di pikiran Maggie, karena Sid punya kemampuan untuk mendengarkan hal yang dipikirkan manusia. Operasi pun berhasil dilakukan. Maggie di rumah mandi dan terus memikirkan tentang Sid. Sid pun berada di sampingnya dan terus mendengarkan isi pikiran Maggie. Maggie terbangun dari tidurnya. Ia melihat ada buku di mejanya. Ia pun membacanya. Maggie pun pergi ke perpustakaan. Ia mengecek siapa yang meminjam buku tersebut. Tetapi pihak perpustakaan tidak dapat memberitahukan identitas peminjam buku. Di perpustakaan, Maggie kembali bertemu Sid. Ia kaget kenapa ia bisa menemui Sid di perpustakaan. Sid pun berkata ia tinggal di sini dan ia bekerja menjadi kurir Tuhan. Maggie pun mengira bahwa Sid hanyalah bercanda. Lalu akhirnya Sid menyuruh Maggie menutup mata. Dan ia pun menyentuh tangan Maggie dan mengatakan bahwa ia bisa merasakan perasaan Maggie. Semua malaikat melihat yang dilakukan Sid. Sid pun mengajak Maggie keluar kemanapun Maggie ingin pergi. Lanjut. Maggie mengajak Sid ke pasar untuk membeli buah. Sid bertanya tentang rasa buah pir. Maggie pun menjelaskan tentang rasa buah itu. Mereka berjalan ke rumah sakit. Alarm Maggie berbunyi, tanda terjadi sesuatu dengan pasiennya. Maggie pun berlari dan menuju ruang Mr. Messenger. Di dalam ruang ia melihat Mr. Messenger bergerak kejang. Ia segera melepas selang oksigennya karena ternyata saluran itu tersumbat dan Maggie pun melepasnya. Akhirnya Mr. Messenger pun diam dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah Maggie pergi, Sid menghampiri Mr. Messenger dan menyentuh dadanya. Ketika Sid beranjak pergi, Mr. Messenger berkata, Can't see you, but I know you're there. Sid pun heran bagaimana Mr. Messenger tahu keberadaannya. Sid pun memperlihatkan dirinya ke Mr. Messenger. Tapi Mr. Messenger tak kaget sama sekali. Ia seperti melihat orang biasa saja. Mr. Messenger mengajak Sid ke restoran. Ia memperkenalkan diri, memberitahu Sid bahwa ia adalah mantan malaikat. Awal mulanya Sid tak percaya. Lalu Mr. Messenger menjelaskan semua hal yang dilakukan oleh malaikat. You can speak every language, travel with the speed of thought, a library, And you're reading my mind right now. Mr. Messenger mengajak Sid ke atap konstruksi. Mereka berbincang-bincang di atas dan Mr. Messenger memberitahu alasannya kenapa ia menjadi manusia. Ia juga menunjukkan cara bagaimana agar ia bisa berubah menjadi manusia biasa. did you tell her who you were? And I thought, why do that to her? And son said, yes. Started to try once or twice. People don't believe this anymore. Sid mengajaknya ke pantai. Ia mengajak mendengarkan bahasa pagi, tetapi Mr. Messenger tidak bisa mendengarnya. Malah ia berlari dan berenang ke pantai untuk merasakan ombak. Di malam harinya Sid bercerita kepada temannya tentang perasaannya dan tentang hal yang ia rasakan ketika ia bersama Maggie. Sid juga bercerita tentang keinginannya untuk dapat merasakan hal yang dirasakan oleh manusia.
Ia juga mengutarakan cara agar bisa menjadi manusia dengan cara menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi. Keesokan paginya, Sid menemui Maggie. Saat itu Maggie sendiri bermain dengan anjingnya. Maggie bertanya kenapa Sid tampak aneh. Ia selalu memakai pakaian yang sama. Ia tak pernah menyebut nomor telepon dan tempat tinggalnya. Sid pun menjawab dengan jawaban yang tidak masuk akal. Maggie pun mendekati Sid. Ia bertanya kenapa Sid tidak pernah menyentuhnya. Singkat waktu mereka datang ke pesta Mr. Messenger. Maggie bertanya ke Mr. Messenger tentang Sid. Tapi jawaban yang ia dapatkan sepertinya tidak meyakinkan. Secara kebetulan istri Mr. Messenger memotret Sid ketika dengan cucunya. Maggie pun kaget melihat hasil foto itu. Malam harinya Maggie mengajak Sid ke rumahnya. Maggie merasa penasaran tentang latar belakang Sid. Ia bertanya tentang tempat lahirnya, orang tuanya, nama belakangnya. Sid pun menjawab dengan jawaban yang tidak masuk akal. Lalu Maggie menyuruh Sid memotong buah kol. Sid pun memotongnya dengan pisau. Ketika Sid memotongnya, Maggie melihat Sid jempol tangannya ikut terbelah terkena pisau. Tetapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Lalu Maggie dengan sengaja menyayat tangan Sid menggunakan pisau. Sid pun berpura-pura sakit dengan menutup tangannya dengan menggunakan kain. Maggie pun merebut kain itu dan melihat bahwa tangan Sid tidak terluka sama sekali. Maggie pun merasakan hal yang aneh dengan Sid. Sid pun akhirnya bercerita tentang keberadaannya. Tetapi Maggie merasa bahwa Sid adalah orang yang aneh. Dan ia juga mengusir Sid untuk pergi dari rumahnya. Just get out. Get out. Keesokan harinya Maggie berangkat ke rumah sakit. Ia menjalankan operasi seperti biasa. Setelah selesai, ia di tempat loker karyawan. Ferris pun mendatanginya untuk mengatakan kepada Maggie bahwa ia ingin menikahinya. Maggie pun menjadi bimbang untuk menjawab pertanyaan Ferris. Ferris pun meminta Maggie untuk memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Will you marry me? Please be my wife. Just think about it. Di sebuah taman, Maggie sedang memeriksa jantung Mr. Messenger. Ia melakukan visit pasca operasi. Mr. Messenger pun bercerita tentang Sid, serta menjelaskan siapa Sid sebenarnya. Maggie jadi terheran kenapa Mr. Messenger bisa tahu tentang jati diri Sid. Mr. Messenger pun akhirnya mengakui bahwa ia dulu sebenarnya sama seperti Sid. Ia memutuskan menjadi manusia biasa karena ia jatuh cinta dengan istrinya. Ia juga bilang bahwa Sid akan rela kehilangan jati dirinya dan ia akan menjadi manusia biasa. Hal itu disebabkan karena ia sangat mencintai Maggie. Mendengar hal itu, Maggie segera mencari Sid di perpustakaan. Ia memanggil Sid berharap Sid mau menampakkan dirinya. Tetapi Sid tidak juga menampakkan dirinya. Lalu Maggie berdoa dan memohon agar Sid mau menemuinya. Seketika itu Sid berada berdiri di depannya. Maggie mengatakan bahwa ia diajak menikah oleh Ferris dan mereka akan pergi bersama. Sid mengetahui bahwa Maggie tak mencintai Ferris. Tapi Maggie butuh seseorang yang dapat merasakan sentuhannya, belayanya, rasa cintanya. Hal itulah yang tidak dimiliki oleh Sid. Setelah mengutarakan hal itu, Maggie lalu meninggalkan Sid dan meminta Sid untuk tidak menemuinya lagi. I don't want to see you again. I want to say goodbye. Singkat cerita, Sid berada di atas bangunan gedung. Ia berniat akan menjatuhkan diri seperti yang Mr. Messenger lakukan. Tidak menunggu lama, Sid menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Saat ia tersadar, ia melihat darah di tangannya. Ia merasakan sakit. Orangnya di sekitarnya dapat melihat dia. Setelah mengetahui dirinya telah hidup, ia sangat bahagia. Hey, bud.
This is blood! See me? Can you see me? Oh yeah. Ia berlari ke rumah sakit untuk menemui Maggie. Sesaat sampai di rumah sakit, ia bertemu Anna. Anna mengobati lukanya. Ia memberitahu bahwa Maggie telah pergi ke pondok milik pamannya di Tahoe, Kepulauan Nevada. Tanpa bicara, Sid langsung beranjak pergi. Akhirnya ada seorang sopir truk yang menumpanginya sampai ke Tahoe. Tahoe! Hop in. We'll figure it out when we get... Maggie di pondok menghangatkan diri di dekat perapian bersama dengan anjingnya. Ia mendengar ada yang mengetuk pintunya. Ia membuka pintu dan melihat Sid berada berdiri di depan pintu. Maggie mengatakan bahwa ia tidak akan menikah dengan Ferris karena ia lebih mencintai Sid. Maggie pun mengajak Sid berhubungan badan. I can't. Try. Warm. Aching. Keesokan paginya mereka berdua duduk di tepi danau. Mereka duduk sambil berselimut dan merencanakan sesuatu ke depan tentang hubungan mereka. Sid pun berencana setelah menikah, ia akan membaca koran sarungan dan Maggie berbelanja ke pasar dasteran. Maggie pergi berbelanja. Ia membeli buah di toko dekat pondoknya. Ia pulang dengan bersepeda karena larut dalam kebahagiaan. Ia berhayal sampai ia tidak mengetahui bahwa ada truk besar melintas di depannya. Maggie pun menabrak truk tersebut dengan keras. Sid di pondok merasakan hal itu. Ia segera keluar dan berlari menuju jalan. Sid segera mendekati Maggie dan akan mencari bantuan. I'll get help. You're here. I should get help. Tapi Maggie melarangnya dan menyuruh Sid tetap berada di depannya. Karena Maggie takut kalau ia akan meninggal. I'm scared. Please stay with me. Maggie mengatakan bahwa ada sosok yang menghampirinya. You know how much I love you. Do you know what that means to me? Sid mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang akan menjemputnya. Setelah hal itu, Maggie pun meninggal. Maggie pun dimakamkan dan film diakhiri dengan Sid berenang ke pantai dan disaksikan oleh malaikat-malaikat.